Baik, kembali lagi di channel TV Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu mekanisme seleksi P3K 2025 akan berubah, honorer ditiadakan. Simak informasinya baik-baik. cpnn.com Jakarta, mekanisme seleksi P3K 2025 akan berubah. Itu sebabnya pemerintah berupaya menyelesaikan penataan honorer melalui jalur pengangkatan P3K maupun paruh waktu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen pun menggencarkan program pendidikan profesi guru atau PPG. Menurut Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru atau Dirjen GTK dan PG, Nunuk Suryani, honorer yang ada di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN diselesaikan sesuai dengan Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024. Untuk honorer yang tidak di database BKN akan ada mekanisme lain yang sedang didiskusikan dengan Panselnas. Kami berkomitmen mencari solusi bagi tenaga honorer atau guru honorer yang belum terakomodasi di seleksi P3K 2024 tahap 1. Namun semua tergantung skenario Kemenpan RB, kata Dirjen Nunuk. Apakah sisa R1 atau P1 masih tetap diprioritaskan pada seleksi P3K 2025? Dirjen Nunuk mengatakan ada perubahan signifikan penerimaan CASN 2025. Menurutnya, Kemendikdasmen tidak lagi dalam kapasitas mengajukan usulan kebutuhan guru dan tendik. Usulannya langsung dari masing-masing Pemda. Detailnya Kemenpan RB yang tahu, makanya kalau dibilang apakah sisa P1 akan diakomodasi di P3K 2025, saya belum tahu, ujarnya. Dalam berbagai kesempatan, Dirjen Nunuk mendorong para guru untuk ikut PPG. Itu karena kebijakan seleksi P3K ke depan akan mengutamakan lulusan PPG. Sebagai pengingat, seleksi P3K 2024 belum mengakomodasi semua peserta prioritas 1. Banyak yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi tahap 1, terutama guru swasta berstatus R1D. P1 merupakan guru lulus passing grade P3K 2021. R1D adalah guru prioritas P1 dari sekolah swasta. Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pendidikan Menengah FGLPG Dikmen Provinsi Jawa Tengah, Nadif Eko Nugroho mengatakan R1D banyak yang tersisa. Mereka bahkan sudah sowan ke Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, katanya R1 tidak masuk dalam daftar optimalisasi. Ini sangat mengkhawatirkan guru prioritas yang merupakan peserta lulus passing grade P3K 2021, tutur Nadif. Dia menjelaskan walaupun jumlah R1 tidak banyak, tetapi R1 yang terdiri dari 4 klasifikasi, honorer K2, guru honorer negeri masa kerja minimal 3 tahun, lulusan pendidikan profesi guru dan guru swasta. Berharap bisa dituntaskan tahun ini juga. Harapan R1 untuk diakomodasi menjadi P3K penuh waktu lewat optimalisasi. Kami tahu optimalisasi akan dilakukan pada tahap 1-2. Semoga semua R1 bisa menjadi P3K penuh waktu tahun ini, kata Nadif. Dia mengungkapkan sisa R1 di Dikmen Provinsi Jateng hanya tersisa 10 hingga 15%. Banyak harapan yang digantungkan kepada pemerintah agar sisa R1 itu dituntaskan dengan adanya optimalisasi nanti. Sementara itu, PLT Karo Humas Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Muhammad Ridwan menyampaikan istilah P1 jangan dipakai lagi. Berdasarkan Kemenpan RB 348 tahun 2024 disebut pelamar prioritas. Dikutip dari laman website cpnn.com, diinformasikan di sini bagaimana nasib sisa P1 di P3K 2025.
info Dirjen Nunuk ini perlu dicermati. CPNN.com Jakarta, seleksi P3K 2024 belum mengakomodasi semua peserta prioritas 1 yang banyak yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi tahap 1, terutama guru swasta berstatus R1D. P1 merupakan guru lulus passing grade P3K 2021. R1D adalah guru prioritas 1 dari sekolah swasta. Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pendidikan Menengah atau FGLPG Dikmen Provinsi Jawa Tengah Nadif Eko Nugroho mengatakan R1D banyak yang tersisa. Mereka bahkan sudah sowan ke Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, katanya R1 tidak masuk dalam daftar optimalisasi. Ini sangat mengkhawatirkan guru prioritas yang merupakan peserta lulus passing grade P3K 2021, terang Nadif kepada CPNN. Dari menjelaskan walaupun jumlah R1 tidak banyak, tetapi R1 yang terdiri dari 4 klasifikasi, honorer K2, guru honorer negeri, masa kerja minimal 3 tahun, lulusan pendidikan profesi guru dan guru swasta, berharap bisa dituntaskan tahun ini juga. Harapan R1 untuk diakomodasi menjadi P3K penuh waktu lewat optimalisasi. Kami tahu optimalisasi akan dilakukan pada tahap 2. Semoga semua R1 bisa menjadi P3K penuh waktu tahun ini, kata Nadif. Dia mengungkapkan sisa R1 di Dikmen Provinsi Jateng hanya tersisa 10 hingga 15%. Banyak harapan yang digantungkan kepada pemerintah agar sisa R1 itu dituntaskan dengan adanya optimalisasi nanti. Secara terpisah, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru atau Dirjen GTKPG, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah atau Kemendikdasmen, Nunuk Suryani mengatakan honorer ada di database PKN diselesaikan sesuai dengan Kepmenpan RB 348 tahun 2024. Untuk honorer yang tidak di database PKN akan ada mekanisme lain yang sedang didiskusikan dengan Panselnas. Kami berkomitmen mencari solusi bagi teman-teman guru honorer yang belum terakomodasi di seleksi P3K 2024 tahap 1. Namun semua tergantung skenario Kemenpan RB, terang Dirjen Nunuk kepada CPNN baru-baru ini. Ditanya apakah sisa R1 P1 masih tetap diprioritaskan pada seleksi P3K 2025, Dirjen Nunuk mengatakan ada perubahan signifikan penerimaan CASN 2025. Kemendikdasmen lanjutnya tidak lagi dalam kapasitas mengajukan usulan kebutuhan guru dan tendik. Usulannya langsung dari masing-masing Pemda. Detailnya Kemenpan RB yang tahu, makanya kalau dibilang apakah sisa P1 akan diakomodasi di P3K 2025, saya belum tahu, ucapnya. Sebagai informasi, PLT Karohumas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Muhammad Ridwan menyampaikan, istilah P1 jangan dipakai lagi. Berdasarkan Kepmenpan RB 348 tahun 2024 disebut pelamar prioritas. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya, berpikir positif. Mudah-mudahan seluruhnya yang masih statusnya tenaga honorer segera diangkat menjadi aparatur sipil negara. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.